B. Penyebarannya. Untuk mengelola sebuah organisasi, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, maka PJNH merasa perlu membuat struktur organisasi. 1. Struktur organisasi. Bahwa PJNH ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, maka susunan organisasinya dibentuk sebagai berikut. Pusat, berkedudukan di ibu kota negara. Cabang, berkedudukan di kabupaten, kota madya daerah tingkat 2. Ranting, berkedudukan di kecamatan. Kelompok, berkedudukan di desa kelurahan. Sejak berdiri tahun 1976 hingga saat ini telah terbentuk 40 cabang dan 63 ranting. Untuk mempermudah mengelola kegiatan pengurus di tingkat cabang, ranting, dan kelompok, maka dibentuklah susunan pengurus sebagai berikut. Pembina, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, Seksi dakwah, Seksi pengajian, Seksi ilmu bela diri, Seksi kesenian, Seksi pengobatan tradisional, Seksi pengisian rohani, Seksi sosial, Seksi keterampilan. Dengan terbentuknya struktur organisasi yang sedemikian rupa, maka pembinaan ikhwan pada tingkat-tingkat tersebut dikelola oleh tingkat yang lebih tinggi. Pusat membina cabang, cabang membina ranting, dan ranting membina kelompok. 2. Metode pengajarannya. Seorang yang ingin menjadi pengikut, ikhwan, dari PJNH, calon itu harus datang pada sang guru, perawat, dengan mengutarakan keinginannya. Perawat kemudian menerangkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ikhwan. Apabila calon ikhwan sanggup memenuhi persyaratan tersebut, maka calon ikhwan diperbolehkan menjadi anggotanya. Di antara persyaratan tersebut adalah mampu menjalankan syariat Islam, meninggalkan apa yang dilarang syariat Islam dan mau menjadi warga negara yang baik. Setelah calon ikhwan menyanggupi persyaratan tersebut, maka dilakukan acara pembayatan. Sebelum acara pembayatan dimulai, calon ikhwan diwajibkan bersuci dari hadas besar dan kecil serta menyediakan sesaji, berupa pisang ambon, kue kering, rokok kretek, rokok filter, kain putih, 7 macam minuman yang terdiri dari air putih, susu, kopi pahit, kopi manis, teh pahit. Sesaji tersebut disediakan di hadapan calon ikhwan pada saat pembayatan, pengisian. Dalam pembayatan tersebut, perawat kembali menanyakan maksud kedatangan calon ikhwan. Perawat membimbing calon ikhwan untuk menjawab bahwa kedatangan semata-mata mencari ilmu dan memintanya kepada Allah. Perawat dalam hal ini hanya sebagai pengantar. Setelah itu perawat membimbing calon ikhwan untuk membaca beberapa amalan, lalu dibukalah latifah pada tubuh calon ikhwan. Apabila itu sudah selesai, diadakan pengujian untuk memastikan bahwa ilmu itu sudah masuk dalam tubuh ikhwan. Acara pengisian tersebut diakhiri dengan memakan sesaji. Setelah acara pengisian selesai, maka calon ikhwan resmilah menjadi ikhwan perguruan Nurul Hikmah. Ikhwan kemudian diberikan amalan yang disebut kunci 9 yang harus diamalkan menurut hari kelahiran dan sesudah sholat serta beberapa amalan yang tidak terikat pada hari kelahiran. Apabila ikhwan telah menyelesaikan amalan yang diberikan, ia berhak untuk naik pada tingkat berikutnya. Ada 3 tingkatan dalam ilmu hikmah yang pada setiap tingkat diawali dengan pengisian yang caranya berbeda setiap tingkatannya. Pada tingkatan pertama, acara pengisian dapat dilakukan oleh perawat yang ditunjuk oleh ketua perguruan, sedangkan untuk tingkat kedua dan ketiga, acara pengisian dilakukan oleh ketua perguruan. Setelah ikhwan diberikan amalan, ikhwan harus sering datang tanpa harus terikat oleh waktu untuk menemui perawat, yang selanjutnya mengkaji ilmu yang telah diberikan dan mengungkapkan pengalaman kerohanian yang telah dirasakan. Cara pengkajian ilmu tersebut dengan cara obrolan, pengajian di tingkat kelompok yang waktunya ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Pada waktu-waktu tertentu diadakan acara peringatan 1 Muharram dengan mengumpulkan ikhwan yang tersebar di berbagai tempat. Pada acara ini diadakan ceramah yang khusus mengkaji ilmu hikmah dan diadakan sunatan massal bagi anak ikhwan yang kurang mampu. 3. Keadaan ikhwan dan perawat. Ikhwan dalam pengertian PJNH adalah saudara. Saudara yang dimaksud adalah saudara seperguruan.
Setiap anggota PJNH adalah saudara satu dengan yang lainnya. Istilah Ikhwan sudah digunakan turun-temurun sejak perguruan pertama kali berdiri, waktu masih jadi YKSBPI. Sejak pertama didirikannya hingga saat ini, Ikhwan PJNH sudah berjumlah 11.364 orang, tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, ada beberapa orang yang di luar negeri, seperti Malaysia, Jepang, dan Arab. Ikhwan PJNH yang berjumlah cukup banyak ini tidak terkoordinasi dengan baik oleh pusat PJNH. Di antara 11.364 Ikhwan ini hanya sekitar 50% saja terkoordinasi dalam bentuk cabang, kelompok, dan ranting. Selebihnya kurang dapat dipantau lagi. Dari sekian banyak Ikhwan, sebagian besar dari mereka berada di sekitar daerah pantai utara Pulau Jawa, seperti Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Blora, Jepara, Madiun, dan Surabaya. Sedangkan di daerah selatan hanya sedikit sekali seperti Ciamis, Bandung, Sumedang, Garut, dan Tasik. Ikhwan PJNH terdiri dari berbagai strata dalam lapisan masyarakat. Sebagian besar terdiri dari strata bawah yang keadaan ekonominya dan tingkat pendidikannya rendah. Mereka kebanyakan tinggal di pedesaan yang penghasilan daerahnya minim. Masyarakat strata bawah dalam menerima ajaran hikmah umumnya tidak kritis. Mereka menerima begitu saja yang diberikan oleh perawat, titik. Pada umumnya mereka sangat taat terhadap apa yang dikatakan guru. Mereka juga belum begitu mengerti akan perlunya organisasi, sehingga hal inilah yang membuat kebanyakan kegiatan kelompok kurang dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip organisasi modern. Sementara itu, Ikhwan yang berasal dari strata menengah ke atas cenderung menerima ajaran-ajaran yang ada secara kritis. Sebelum mengamalkan, mereka lebih dahulu menanyakan keterangan dari amalan yang diberikan kepada mereka, seperti amalan hikmah tentang tawasul atau amalan yang menggunakan pencampuran antara bahasa Arab dan Jawa. Hal ini menimbulkan diskusi yang cukup panjang. Sebagian dari mereka sebelumnya juga pernah mempelajari ajaran kerohanian seperti tarekat, hijab, dan kejawen. Bagi yang pernah masuk perkumpulan kerohanian semacam itu, mempelajari hikmah bukan hal yang baru, sehingga dapat mempelajari hikmah bukan hal yang sulit. Pengamal hikmah juga terdiri dari alim ulama. Pada umumnya mereka mengkaji terlebih dahulu amalan yang diberikan kepada mereka. Setelah mengkaji, pada umumnya mereka membenarkan amalan hikmah yang sesuai dengan ajaran Islam. Ikhwan PJNH juga terdiri dari berbagai tingkat usia seperti remaja, dewasa, dan usia lanjut. Dari sekian banyak Ikhwan, golongan usia remaja menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 4.913 orang. Untuk usia dewasa menduduki peringkat kedua dengan jumlah Ikhwan 4.111 orang. Untuk usia lanjut berjumlah 2.240 orang. Ikhwan dari golongan usia remaja biasanya mereka sangat tertarik pada ilmu bela diri yang menggunakan tenaga dalam. Sedangkan untuk golongan usia dewasa, motivasi mempelajari hikmah adalah agar dapat mengatasi masalah dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Untuk usia lanjut, hikmah adalah sebagai sebuah sarana untuk menempuh kehidupan di akhirat kelak. Dan sebagai sebuah jalan untuk mencapai ketenangan. Perawat PJNH diangkat dan diberhentikan oleh PJNH. Perawat PJNH yang diangkat oleh pusat adalah orang yang cukup menguasai pengetahuan agama dan ilmu hikmah. Selain itu juga harus melalui ujian yang cukup berat. Para perawat tersebut berpendidikan minimal SLTA dan mengenyam pendidikan agama. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang cukup berpengaruh di daerahnya. Para perawat tersebut diberi otoritas untuk mengembangkan ilmunya di daerah mana ia tinggal, dengan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh perguruan pusat dengan disahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Di antara sekian banyak perawat yang diangkat oleh pusat PJNH, ada sebagian perawat yang tidak mengembangkan ilmunya, yang sejak pertama diangkat hingga saat ini belum mempunyai ikhwan,
sedangkan bagi perawat yang aktif telah mempunyai ikhwan ratusan bahkan ribuan orang. Perawat di sini berfungsi untuk mengembangkan ilmu dan sebagai pembina mental bagi pengikutnya. Oleh karena itu, pemilihan perawat melalui seleksi yang cukup kompetitif. Perawat tidak saja bertanggung jawab di dunia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hati yang tulus nan mulia, terlahir langkah penuh makna, perguruan Jamiah Nurul Hikmah, menyinari jiwa dalam cahayanya, mengalir manfaat tiada henti bagi ikhwan dan seluruh umat ini. Dengan iman dan ilmu yang terjaga, menuntun langkah menuju ridanya.